Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa, 30 Maret 2021, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan bersama tim Satgas COVID-19 menggelar kegiatan rapat koordinasi dalam upaya menekan penyebaran dan pengendalian COVID-19 di daerah ini. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Asisten 3 Setda Seruyan Tunjarsyah, Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono, Perwira Penghubung 1015 Sampit Mayor Bambang Waluyo, dan seluruh instansi terkait lainnya. Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, berdasarkan data sebaran COVID-19 di wilayah ini, pasien yang terkonfirmasi ada sebanyak 485 orang. Dalam perawatan 12 orang, sembuh sebanyak 470 orang, dan meninggal dunia ada 5 orang. Dengan jumlah tersebut, Seruyan berada pada urutan 10 terendah kasus sebaran COVID-19 dibandingkan dengan wilayah lain yang kasus COVID-19-nya masih cukup tinggi. Kapolres menambahkan, hal tersebut menunjukkan penanganan dan pengendalian kasus COVID-19 sudah semakin membaik. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas juga meningkat, dan untuk aparat pengaman maupun pemerintah daerah yang terlibat sudah bersinergi dengan sangat maksimal. Sementara itu, Asisten 3 Setda Seruyan Tunjarsyah mengatakan, seluruh masyarakat diminta agar tetap waspada dan selalu menerapkan prokes saat beraktivitas di luar rumah. Karena apabila lengah tidak menutup kemungkinan zona yang sudah kuning ini akan kembali berubah menjadi merah. Tim Liputan Seruyan TV. Penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan saat ini sudah mulai mengalami penurunan drastis. Hal tersebut diapresiasi langsung kalangan dewan setempat karena tim Satgas COVID-19 sudah bekerja dengan sangat baik. Dalam upaya mengurangi dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas, pemerintah daerah melalui tim Satgas COVID-19 dan unsur terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk menertibkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di mana upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik dalam mengurangi kasus penyebaran COVID-19 di wilayah ini, di mana saat ini hanya ada sekitar 12 orang yang masih dalam perawatan. Dan tentunya harus selalu dilakukan langkah pencegahan agar kasusnya tidak kembali naik. Politisi Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, hasil dari upaya tersebut membuat Kabupaten Seruyan saat ini keluar dari zona merah atau berada pada zona kuning, dengan kasus yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lain yang masih banyak terkonfirmasi. Ketua Dewan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, agar kasus COVID-19 dapat segera hilang dan Seruyan masuk dalam zona hijau. Tim Liputan Seruyan TV. Terkait dengan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, pemerintah daerah telah mengusulkan kepada Kemenpan RB, di mana untuk calon pegawai negeri sipil yang telah diusulkan ada sebanyak 244 formasi. Pada beberapa hari yang lalu, pihak BKPSDM telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kemenpan RB dan BKN mengenai persiapan pengadaan calon ASN tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, dan seharusnya penyerahan formasi dari pusat ke daerah dijadwalkan akhir bulan Maret ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan melalui Kabid Mutasi dan Promosi, Ridwan Syah mengatakan,
Adapun usulan formasi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat yaitu untuk CPNS ada sebanyak 244 formasi. Terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 212 formasi dan tenaga teknis sebanyak 32 formasi. Sementara untuk tenaga pengajar akan dilakukan penerimaan melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 486 formasi. Ridwan Syah menambahkan, namun hal tersebut masih sebatas usulan dan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Terjadinya penundaan penyerahan formasi ini kemungkinan besar dikarenakan ada dokumen kelengkapan CASN dari kabupaten kota lain yang masih belum lengkap. Informasi atau kepastian tentang seleksi ini dapat segera terwujud ya, karena ini juga mungkin yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan kita yang ingin mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara dan pegawai sipil. Dan khususnya ini terkait dengan P3K yang sangat menarik, di mana batas usia, kalau yang kita dapat kemarin, batas usia melamar P3K itu minimal 2 tahun sebelum pensiun, yaitu di masa 58, berarti usia 56 tahun. Kawan-kawan guru masih bisa ikuti tes. Harapan kami, ayo kawan-kawan guru yang masih saat ini tenaga honor, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ikuti, mudah-mudahan ada hasil gitu kan. Karena untuk P3K ini sendiri gajinya hampir disamakan dengan PNS. Diharapkan informasi mengenai tes CPNS dapat segera terwujud dan terlaksana dengan baik. Karena ini menjadi peluang bagi lulusan yang ingin mengabdi menjadi PNS ataupun ASN, di mana tahun ini khususnya untuk P3K jumlah formasinya cukup banyak. Tim Liputan Seruyan TV. Harga kebutuhan 9 bahan pokok menjelang bulan Ramadan cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Dinas terkait diminta agar dapat melakukan pengawasan secara berkala. Beberapa minggu lagi seluruh umat muslim akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga harga bahan pokok relatif akan mengalami kenaikan apabila tidak diawasi. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pengawasan terhadap harga kebutuhan bahan pokok atau sembako harus menjadi prioritas. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor. Menurutnya, menjelang bulan suci Ramadan permintaan akan kebutuhan pasar mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu dirasa penting kepada instansi terkait untuk mengawasi harga bahan pokok di pasaran, untuk menjaga sekaligus mengantisipasi agar harga bahan pokok tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, hal yang paling penting untuk dilakukan yaitu memastikan ketersediaan bahan pokok tersebut, dan pendistribusiannya ke daerah pelosok harus diperhatikan secara bersama. Jangan sampai ada yang menumpuk dengan sengaja sehingga harga menjadi tidak stabil. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait agar dapat merenovasi atau melanjutkan pembangunan masjid yang berada di area Tambak Segintung. Masjid merupakan salah satu tempat ibadah yang sering didatangi umat muslim untuk beribadah. Apabila tempat ibadah tersebut sudah layak pakai, maka masyarakat akan merasa nyaman saat beribadah. Untuk itu, pemerintah daerah agar dapat melakukan renovasi pada masjid di areal Tambak Segintung. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam kunjungan yang dilakukan ke areal Tambak Simpang 4 Segintung, selain melihat kondisi pertambakan milik masyarakat, pihaknya juga meninjau kondisi masjid yang berada di daerah setempat, di mana kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak pakai. Politisi Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, di tempat tersebut telah berdiri sebuah pondasi di mana berdasarkan informasi sudah dibangun sejak tahun 2012 silam.
yang rencananya akan dipergunakan untuk merenovasi masjid yang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Menurutnya, untuk pondasi bangunan masjid yang berdiri tersebut sudah seharusnya dilanjutkan tahap renovasi, agar dapat berdiri sebuah bangunan masjid yang layak pakai bagi masyarakat sekitar, dan kedepannya pihaknya akan berupaya untuk membantu dari segi penganggarannya. Tim Liputan Seruyan TV. Badan usaha milik desa sangat penting untuk dapat mengangkat perekonomian masyarakat setiap desa. Untuk itu, dinas terkait diinstruksikan agar segera melakukan pendataan terhadap desa yang belum memiliki BUMDes. Dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, diperlukan sebuah program yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui badan usaha milik desa. Sehingga potensi masyarakat yang ada pada desa dapat tergali dengan baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, setiap desa yang ada di wilayah ini segera memiliki BUMDes dan dapat mengelolanya dengan baik. Dan yang paling penting harus terbuka dan transparan kepada masyarakat, khususnya dalam mengelola keuangan. Serta kepada pemerintah desa agar dapat memanfaatkan BUMDes dengan maksimal. Menurutnya, dengan adanya BUMDes desa akan memiliki penghasilan yang mampu mengangkat derajat masyarakat di wilayah masing-masing, dan tentunya dapat membantu menunjang anggaran pemerintah desa itu sendiri. Minta kepada pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk mengevaluasi dan mendata, menginventarisir desa-desa yang mana yang sudah memiliki BUMDes dan sejauh mana pengelolaannya, kemudian desa-desa yang belum memiliki BUMDes. Nanti coba dikonfirmasi kembali, sehubungan dengan kami dari Komisi 1 ya, ini ada ketua komisi, agar BUMDes melaksanakan itu ya. Agar desa melaksanakan, menerapkan adanya BUMDes di setiap desa. Mungkin itu. Bejo Rianto berharap pemerintah daerah agar dapat melakukan evaluasi mengenai permasalahan tersebut dan melakukan pendataan terhadap desa-desa yang belum memiliki BUMDes, termasuk desa yang sudah memiliki namun BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar dapat mencarikan solusi terkait harga cabai yang hingga saat ini masih cukup tinggi. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, Kabupaten Seruyan mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak petani cabai yang merugi dan gagal panen, serta berdampak terhadap harga cabai di pasaran yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, kepada dinas terkait agar dapat mencari langkah untuk dapat menstabilkan harga cabai yang saat ini tergolong cukup tinggi. Karena dampaknya selain membuat minat pembeli berkurang, juga memberatkan para ibu rumah tangga termasuk para pedagang. Menurutnya, salah satu yang membuat harganya di pasaran menjadi mahal diakibatkan dari pasokan cabai yang kurang memenuhi permintaan pasar, sehingga dinas terkait diminta untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena pengaruh faktor banjir tadi ya, oleh karena itu untuk menstabilkan itu tentunya di Kabupaten Seruyan ini kita nggak ada tahu persis juga stabil harganya itu berapa kan. Oleh karena itu coba nanti dicek dan dikoordinasikan dengan dinas terkait ya. Pasaran cabai itu sebenarnya di Kabupaten Seruyan itu yang layaknya itu berapa, mahalnya itu berapa kan. Oleh karena itu kalau saat ini kan saya dengar sampai 150 ya. Nah, yang mengeluh ya tentunya ibu-ibu, lapar ibu-ibu. Politisi yang tergabung di fraksi Moto Gerindra PAN tersebut menambahkan, di saat harga cabai yang terbilang cukup mahal ini banyak ibu rumah tangga yang mengeluh, karena cabai merupakan salah satu kebutuhan yang lumayan penting dalam menambah aroma dan rasa masakan.
Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan tidak henti-hentinya meminta kesadaran masyarakat agar bersama mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai saat ini penyebaran pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan masih terus berlangsung, sehingga membuat ruang lingkup dan pergerakan masyarakat menjadi terbatas pada saat ingin melakukan aktivitas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, mengingat pandemi COVID-19 hingga saat ini belum berakhir, maka sangat penting dilakukan upaya pencegahan terhadap penyebarannya, agar pandemi tersebut dapat segera berakhir dan aktivitas masyarakat dapat kembali dengan normal. Menurutnya, tentu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, di mana penerapan prokes tersebut harus dilakukan secara berkala oleh seluruh lapisan masyarakat. Politisi Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, apabila kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam menerapkan prokes, bukan hal yang mustahil pandemi COVID-19 di kabupaten ini akan hilang dengan sendirinya. Dan tentu perekonomian masyarakat juga akan dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera merealisasikan bantuan alat tangkap ikan bagi masyarakat Desa Baung. Nelayan yang berada di Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir sangat mengharapkan adanya bantuan alat tangkap ikan, khususnya bagi para nelayan air tawar yang berada di desa tersebut. Dikarenakan masih banyak nelayan air tawar yang belum memiliki alat tangkap ikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, usulan mengenai alat tangkap ikan telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Usulan tersebut dilatar belakangi dengan sumber daya alam ikan yang melimpah di desa tersebut. Menurutnya, Sungai Seruyan menyimpan kekayaan alam yang sangat berpotensi khususnya perikanan, sehingga sebagian besar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai mayoritas berprofesi sebagai nelayan air tawar. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, untuk itu, kepada pemerintah daerah agar dapat menindaklanjuti usulan dari warga masyarakat desa tersebut, dengan segera merealisasikannya dengan bantuan jaring penangkap ikan dan bantuan lainnya yang memang diperlukan bagi para nelayan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat struktural dan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan di halaman pendopo rumah jabatan Bupati. Dalam hal pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, di mana tujuan dari pelantikan sendiri adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dan memberikan penyegaran pada ruang lingkup yang baru. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpah janji berjumlah 6 orang. Di antaranya Mulyadi sebagai Camat Seruyan Tengah, Primermen sebagai Sekretaris pada Diskoperindak, Eliani Maria jabatan baru Kabak Pemerintahan Sekda, Didi Junaidi menjabat sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, dan 2 penjabat kepala desa yang baru. Menurutnya, kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja lebih baik lagi dan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dan semua pejabat yang dilantik harus memberikan pelayanan dan menjadi abdi bagi masyarakat, serta jangan sampai membawa masalah pribadi ataupun emosi saat masyarakat meminta pelayanan. Dalam hal ini ya, dalam suatu organisasi, promosi mutasi itu adalah hal yang biasa. Itu umumlah ya, ada suasana baru, suasana
ketegaran sama tugas yang baru. Harapan saya dan lantiknya para pejabat pada pagi hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 ini agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul ditamakan, pelayanan cepat, tepat, prosedur. Jadi kan ada 2 pejabat kepala desa selanjutnya, kemudian ada camat juga, ada pelaksana tugas pendidikan, kepala dinas Disperindakom juga, pejabat fungsional juga tadi ada 1. Bupati berpesan agar pelayanan cepat, tepat, dan prosedur tetap diutamakan kepada masyarakat. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat dan tidak tersalurkan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yula Haidir menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Seruyan untuk periode tahun 2021-2024 yang dilaksanakan di Pendopo Rujak Bupati. Suatu kebahagiaan bagi segenap anggota DPD KNPI Kabupaten Seruyan, bahwa pelantikan ini merupakan tahapan untuk keberlangsungan organisasi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Seruyan periode 2021-2024. Bupati Seruyan Yula Haidir mengatakan, dengan adanya pelantikan ini membuktikan bahwa KNPI Seruyan telah mempunyai kepengurusan yang sah dan akan melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Anggota KNPI yang baru diminta agar mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan organisasi ke arah yang lebih baik, serta bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya mensukseskan pelaksanaan program pembangunan. Bupati menambahkan, hal yang terpenting dalam KNPI yaitu dapat menjadi pelopor bagi generasi muda, dengan menggalang persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, dan sinergi partisipasi dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam membangun kemerdekaan, karena kemerdekaan negara tidak lepas dari sosok seorang pemuda yang memiliki generasi. Untuk itu, agar semangat pelopor dapat dijadikan sebagai acuan DPD KNPI Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.